adalah seorang live streamer. Di antara live streamer yang ada, salah satu yang paling kontroversial. Ini dia, bintang tamu kita! Ini kalau ngambil mesin cuci bulan ini... Dilaporkan polisi terkait menghina anak DPR. Kakaknya jadi tersangka karena menghina suku Sunda. Wah, ini penggelapan beasiswa sekolah luar negeri untuk nge-gym. Saya sebetulnya kepengen itu tuh yang menghina anak DPR. Emang siapa dia sih? Oh, dari semuanya dia pilih yang paling berbahaya memang. Oh, jadi si Big Mo ini kayak si itu ya, Ice Speed itu ya? Oh iya. Yang gitu, minggir lu miskin. Kalau rata-rata sekali live stream berapa jam dapatnya berapa? Boleh nggak dibuka? Kalau dia jaga lilin 2 jam, berapa lu dapetnya? Jaga lilin 300. Waktu ngepet. Tepuk tangan yang semangat. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan 3 engkong kosong untuk kita isi. Inilah engkong kosong. Akunya mana? Kita kembali lagi di episode engkong kosong bersama engkong kita. Seperti biasa, gimana kabarnya, Kong? Alhamdulillah baik. Ini nih yang rada kayaknya meriang. Kemarin katanya mual. Sekarang udah lumayan. Ya Jadi sekarang- alhamdulillah masih. Masih lagi. Ya dokter Indahnya nggak ada. Aduh. Nyembuhnya cuma dia doang kayaknya nih. Tapi lo makan udah dijaga kan, Kong? Masa masih mual gitu? Udah deh nyewa security 2 pas makan. Dijagain kan? Bukan gitu, maksudnya menunya. Maksudnya menunya. Tapi semenjak episode kemarin, engkong ini dijudge umurnya sama Gen Z. Dari Kong Jarwo dulu, kayaknya umur sudah 75 tahun. Di episode kali ini fashionnya jadi Pun nggak nolong ya. Kali. Dia pakai baju gembel. kita lihat sekarang jadi kayak Top Gun. Udah Tom Cruise kan? Tom Cruise kan Top Gun. Salah satu inspirasinya dari situ. Oh, dari Top Gun. Ya, Top Gun itu film. Itu film memang Nonton. favoritnya. Top Gun Nonton nggak lo Top Gun? Enggak dong. Enggak dong lagi. Ya nonton kalau Top Gun mah nonton. Iya, Nonton. tapi emang referensinya beda ya. Karena kayaknya nggak ada yang nggak nonton dah tuh ya. Gue tahu film-filmnya Pak Jarwo. Layar Emas RCTI. Ya. Sama Steven Seagal. Waduh, iya. Steven Seagal. Apa filmnya tuh yang di perahu tuh? Yang di kapal Yang induk di kapal tuh? selam. Oh iya, di kapal selam. Iya. Gila kalau Berarti amat, Bang. Ini tapi kesimpulan dia kan nggak pernah ngelihat filmnya sendiri. Iya. Berarti film orang lain dia tonton. Iya, itu karena menghargai karya orang. Tapi karya sendiri nggak kamu Enggak ya. hargai. Oke, sebelum kita panggil bintang tamu kita, kalau misalnya lo boleh ngasih wishlist Kongkong, kira-kira lo pengen kita ngundang siapa? Siapa ya? Wah, Next kira-kiranya yang profesinya tuh yang harusnya yang Luar bener-bener- negeri boleh nggak? Oh, luar negeri. Pak Jarwo, luar negeri boleh nggak? Bisa dong, nggak ada masalah dong kalau bahasa No Inggris. problem. Pak Jarwo siapa? Pak Jarwo siapa? Pak Jarwo. Oke, Pak Jarwo siapa? Ini Agnes Mo. Oh iya. Om Indro anjir. Agnes Mo terus gitu. Agnes Mo situ mau ngapain? Dia mau tanya-tanya tentang mau figur tanya-tanya. dia itu seperti apa. Oh, karena lu tahu gerakan narinya, gimana sih? Iya. Mohon maaf, itu mah keserupan Bang Arif, susah. Makanya justru itu. Ya sudah. Kalau begitu kita akan memanggil bintang tamu kita kali ini adalah dari sebuah dunia, dari sebuah skena yang mungkin pada zaman engkong-engkong belum ada. Live streamer.
Dan live streamer yang kita panggil ini adalah seorang live streamer di antara live streamer yang ada, salah satu yang paling kontroversial. Live streamer itu bukan penari yang kita undang gitu terus. Gua udah tahu. Gua udah tahu. Maafin ya. Gua udah tahu. Gua udah tahu. Bukan pernah melakukan itu, enggak. Iya. Tapi kadang-kadang memang kita bisa menilai seseorang itu dari tuh krik tuh. Iya. Dari apa keinginannya ya. Betul. Kali aja itu artinya bukan ya. Bukan, nanti tanya-tanya. Dia numbersnya salah satu yang terbesar. Dia juga kontroversi. Dan seperti biasa karena konteks acara ini adalah kita mengundang profesi-profesi yang mungkin belum begitu dimengerti oleh Kongkong. Langsung saja kita panggil, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia, bintang tamu kita! Ayo, silakan. Tepuk tangan dulu untuk Big Mo. Iya, ini kalau ngambil mesin cuci bulan ini dia nih. Dia bukan salah. Apa lu butuh? Apa kagak? Lu butuh rice cooker? Gue butuh rice cooker. Ya udah sekarang gue bukan mesin cuci. Gue orang muda ganteng Bukan begini. berarti kalau dia pakai dasi pakai gitu itu sales, bukan. Bisa juga yang jualan misalnya. Sama Iya, itu sama aja. dihalusin. Iya. Kita kedatangan Big Mo. Nah, Kong, gue mau kasih tahu konteks dulu, Kong. Kalau Kong tahu ada istilah zaman sekarang nih yang populer, istilah kayak izin. Ini yang mempopulerkan. Oh iya. Yes. Kalau dulu mah ini ya Babinsa ya. Kenapa? Tentara. Iya. Izin Pak RT, ini ada keributan warga. Iya, dulu itu. Makanya begitu denger lagi, Ngomongnya juga gitu. Siap izin. kalau sekarang di Ayun ya izin. Oh ini. Izin. Olah sekarang gue coba nih popularikan. Olah. Catchphrase-nya. Olah mengolah gitu. Suara lu emang begitu ya? Iya, suaranya Kayak ganteng gitu. Izin. Izin. Itu pentingnya izin. Izin itu untuk menetralkan. Iya. kayak pita suaranya di sini ya. Iya. Oh, kalau saya Kayaknya enggak lagi. Belum izin dia enggak izin lagi. Gak bisa kan? Oh iya. Kita yang alam semesta ini yang izin kepada beliau-beliau ini. Benar. Gua kasih tahu ya, ini 3 pilar entertainment Indonesia. Tepuk tangan dulu. 3 pilar. Jangan diterus-terusin. enggak. Bener. Berat Loh, ini banget. pilar komedi, pilar industri film. Nah, ini pilar dari segala pilar. Ya, pilar aja. Oh, pilar kan pilar. Oke, kita tag dulu sosmednya Big Mo biar nanti Kongkong tahu kira-kira Big Mo ini reach-nya sudah sebesar apa. Oke, ini di TikTok ya. Momo Not Nice ini likes-nya sudah 53 juta. Tepuk tangannya. Oh, tepuk tangannya boleh. Memang caper. Memang butuh validasi ya. Butuh. Memang butuh validasi. Lapar. Saat-saatnya lapar ya. Itu juga. Itu juga. Dan ini YouTube-nya. Coba kita lihat live streamnya sudah pernah sama siapa aja. Ini dia sudah pernah sama Ferry Irwandi, sudah pernah sama gua, pernah sama Bang Panji ya. Timothy. Pernah sama Timothy Ronald. Wah, pokoknya Anaknya Pak Purbaya. anaknya Pak Pur. Oh iya, yang itu ya. Jarwo Kuat belum pernah Jarwo Bintang. Kuat. Mungkin malam ini. Mungkin malam ini. Oke, gua mau nanya sama Big Mo dulu. Oke. Menurut Big Mo, Pak Jarwo live stream material nggak? Sangat. Jadi Cocok kita dia? live stream, abis itu kan kalau live stream salah satu sumber pemasukannya sawer. Jadi bisa disawer. Nanti waktu sama Pak Jarwo, gue cukup, malah gue nggak usah nge-host. Biarin viewers aja yang nyawer, nanti mereka yang nanya-nanya ke Pak Jarwo gitu. Gue suruh ngemis gitu. Bukan ngemis. Apa dong? Bukan ngemis. Orang kadang-kadang nggak ngerti, jangan sok menilai sesuatu. gitu Iya. ya. Kalau belum ngerti, jangan. Itu bukan ngemis. Apa Lah. dong? Yang namanya sawer itu kan minta-minta begitu. Bukan. Jadi kalau live stream itu, lo jelasin itu apa itu mekanismenya live Jadi stream? kalau live stream itu semacam kayak gini, ngobrol-ngobrol Tapi atau live? apapun, tapi live stream. Jadi orang dapat bener-bener raw, otentik banget gitu, nggak bisa diedit. Kalau lo so asik kelihatan so asik, kalau muda kelihatan muda, dan kalau tua izin kelihatan tua gitu.
Dan Jadi- biasanya penghasilannya bang, karena dia live langsung saat itu, penghasilan nominalnya adalah yang nonton. Kalau dia terhibur, dia ngasih duit Langsung saat itu juga. langsung saat itu juga. Jadi cara mereka awalnya kalau awalnya mulai streamernya mulai dari miskin, mereka nyawer karena kasihan. Ya. Jadi prinsip manusia silver lah semacam Betul, itu. pada Tapi waktu itu. kalau udah kaya tetap disawer biar di notice. Gitu. Gue yang paling brengsek tuh. Kan manusia silver, wah terus ngeliat. Pakai prinsip itu. Iya. Kenapa sih lo? Itu instingnya bang ya? Itu insting bang ya? Nggak, ya gua kan, cuma ya maaf jujur nih, dulu. Kita. izin. Gensi. Yes. Kan kita cari di antara yang terpantas. Manusia silver, gue nggak mungkin gini kan. Banyak. Langsung aja. Padahal enggak lah. Enggak ya, enggak apa lah. dong? Koordinatornya. Koordinator. Oke, kalau Oh, gitu jadi si Big Mo ini kayak si itu ya, Ice Speed itu ya? Ya. Oh iya, yang gitu. Minggir lu miskin. Benar. Soalnya gue sering denger anak gue tuh di kamar, minggir lu miskin, terus dia ketawa. Gue apa yang disuruh minggir? Anak gue di depan PC-nya dia lagi, minggir lu miskin. Gitu. So itu am. Iya, ISO Speed betul. Yang di luar negeri kasih referensi. Selain Tapi itu ISO disawer juga nggak sih Speed itu? Dia buka saweran juga tapi lewat YouTube. Ya intinya saweran juga buka. Sama. Bedanya dolar aja dia. Iya, dan itu penghasilannya bisa jutaan dolar. Hah? Yes, ratusan ribu Yuk, dolar. ngemis yuk. Bukan ngemis. Enggak, bau dia soalnya. Enggak butuh konten. Iya. Underestimate itu. Izin. Yes. Underestimate itu. Underestimate. Jangan lah, jangan. Harusnya dibawa kemana om? Jangan. Nggak bisa dibawa kemana-mana. Oke, kalau gitu kita langsung kru bisa minta tolong dimasukin ini pembahasan mengenai Big Mo. Oke, ini dia. Nanti akan ada 3 topik. Ini adalah track recordnya Big Mo di tahun-tahun yang lalu. Dan nanti kita bisa ngobrol apakah Big Mo akan memperbaiki dia atau yang lain-lain. Tapi ini ada kontroversinya Big Mo. Nanti Engkong silakan pilih kita mau bahas yang mana. Dan nanti ditanya alasannya melakukan itu apa dan apa yang sudah diperbaiki dari hal tersebut. Baik. Biar kita ini ada edukasinya ya. Kita mulai. Iya. Oke. Sobek aja, sobek. Udah disobek. Udah disobek. Enggak, itu baju lu sobek. Yang pertama, Angkrik lah. pernah berantem sama Bintang Emon. Nah, yang kedua, menyinggung masyarakat Surabaya. Karena ada kontennya dianggap menyinggung masyarakat Surabaya. Yang ketiga, dilaporkan polisi terkait menghina anak DPR. Itu yang ketiga. Yang keempat, berantem sama ibunya sampai dicoret dari kakak. Oke, kakak. Yang kelima, kakaknya jadi tersangka karena menghina suku Sunda. Tahu yang viral? Iya. Oh, itu kakaknya beliau. Iya. Itu kakaknya, ya. Yang keenam, wah ini penggelapan beasiswa sekolah luar negeri untuk nge-gym. Beasiswa, orang-orang lain malah nabung atau buat bayar UKT nanti ke depannya. Itu gue langsung daftar gym boxing sama gym 6 bulan. Jadi dulu kan dia sekolahnya di Amerika, dia dapat beasiswa. Terus duit beasiswa dipakai nge-gym. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu. Nomor 7, penakluk wanita sampai bisa double date sama 200 perempuan. Hampir Oke. sama kayak ini nih. Apa? Ini. Enggak sih, Oh lu dulu. Oh, lu dulu. 205 doang. Maaf, izin ya. Sorry, tapi beda ya. Kalau dia izinnya kayak bikin BAP. Izin. Tapi beda ya, kalau Om Indro izinnya vibe-nya keren. Lu keren ya. Izin ya, kayak mau ngasih proposal. Indonesia banget ya. Indonesia banget. Saya sebetulnya kepengen itu tuh yang menghina anak DPR. Emang siapa dia sih? Oh, dari semuanya dia pilih yang paling berbahaya memang. Bukan begini. Ya. Karena gini, ini yang selalu
kita harus ini loh sebetulnya ya. Harus kita edukasi loh. Iya. Kita nih tuannya mereka loh. Bener. Kita rakyat loh. Setuju. Iya. Iya kan? Jadi gua kasih konteks dulu ya. Ini gua kasih konteks biar nggak kemana-mana. Oke? Karena saya kenal nih sama yang ini. Ini saya kasih konteks dulu. Jadi sebenarnya di stream itu bukan dia yang ngomong. Abangnya. Jadi dia berusaha menyelamatkan abangnya. Tapi silakan nggak usah dikasih detailnya, intinya aja gimana? Mungkin izin koreksi dulu ya, itu sebenarnya konteksnya bukan, maksudnya nggak penting anak pejabat atau bukan, karena sebenarnya emang dihina anak orang aja, mau itu pejabat atau bukan. Dan emang setuju aku. Dan emang di situ abang gue salah. Nah, gue mungkin salahnya adalah itu channel gue. Ini dia, maaf. Nah, ini. Itulah nama beliau. Oh. Ya, serem kan? Paling palanya. Iya. Jadi di sini sebenarnya faktor pejabat atau bukannya nggak penting karena kita beneran bersalah. Ya, jadi dia Gitu. memang udah mengakui ya. Jadi abang gue salah dan gue juga harusnya lebih bijak lagi. Harusnya gue udah tahu abang gue bakal salah gitu. Atau mungkin gue bisa imigrasinya lebih baik lagi. Iya. Jadi ya tetap minta maaf aja. Kaki lu bisa turun nggak? Oh enggak. Sorry izin. Soalnya warna merah nih. Izin. Jadi maksudnya warna merah apanya? Maksudnya apa itu? Oh ini sepatu mahal maksudnya. Oh, tunjukin Pak Jarwo, tunjukin Pak Jarwo, tunjukin. Izin. Ada merah juga. Oh iya. Jangan salah. Lo mau apa, Bang Arif? Itu loh yang sama ibunya bikin apa sama nyokap sampai dicoret dari kakak. Jadi ibu gue itu sama gue dinamikanya unik. Gue selama 5 lebaran terakhir nggak pulang-pulang, Om. Ke rumah, nggak mau lebaran Di sama Amerika. Enggak di Jakarta. Di padahal. Jakarta Di padahal? Jakarta. Karena gue ngerasa kalau belum kaya ngapain pulang. Jadi Tujuannya gitu. gue miskin kan. Gue awalnya miskin nih, terus gue nggak mau pulang. Gue bilang gue nggak mau pulang kalau gue belum ada kunci Mercy. Jadi nyokap gue bilang, nah lanjutin kuliah. Gue bilang, gimana bayar kuliah? Gue minta duit nggak dikasih. Akhirnya gue jadi streamer, gue nggak dengerin apapun kata nyokap gue. Gue kontenin. Sukses dulu baru pulang. Gue kontenin apapun itu, ujung-ujungnya kan dia minta duit ke gue gitu. Jadi gue sebenarnya niatnya baik mau nafkahin, tapi kan dia nggak ngerti jalur yang gue pilih. Jadi gue archive aja chatnya, nggak pernah gue bales, nggak pernah gue call. Dia bilang anak durhaka nih gini-gini. Gitu. Prinsip lu sama sama gua. Kayak gimana? Oh, lu bukannya kebalik, lu diusir dulu. Jangan nyama-nyamain nih, izin ya. Izin gimana nih? Bukan. Tahu aja. Ini anak muda, ya kan? iya. Anak muda yang begitu sama ibu pengen ngebuktiin dulu kesuksesannya kepada betul. ibunya, Iya. ya kan? Amin, Kalau amin, amin. ini kan anak Iya, udah terbukti emang Iya. nyusahin. Ini pengen buktiin, ini terbukti. Ini anak muda. Saya Yang waktu ini mudanya- sama anaknya. Waktu mudanya seperti dia. Oh, lo juga sempat merantau. Merantau. Oh, dia merantau. Dari Pekanbaru merantau ke Jakarta. Oke. Dan saya belum pulang-pulang sebelum saya berhasil. Dan akhirnya pulang setelah berapa lama, Bang? Dia berapa lama? 20 tahun. Sorry. Iya. Dia nggak pulang. Beda dong sama Iya, dia kan. Dia sukses dulu baru pulang. Dia nggak pulang-pulang, nggak punya ongkos kan lu? Ya karena belum berhasil. Karena ada pepatah yang namanya perantau mengatakan. Jangkrik siap, jangkrik. Seperti halnya pemadam kebakaran. Iya. Pantang pulang sebelum padam. Kalau perantau, izin. Kalau perantau pantang pulang sebelum berhasil. Itu aja. Itu perantau tuh seperti itu. Berarti kalau dia masih muda udah dapat masalah, Iya. ente sampai tua emang nggak pernah ada masalah ya. Alhamdulillah. Artinya ibu juga nggak mikirin apa-apa. Gitu. Iya, nggak masalah. Ya nggak hilang Bener, aja. nggak gitu masalah ya. lu nggak pulang. Tapi sekarang hubungan udah baik dong sama orang tua. Kebetulan baik, alhamdulillah. Iya. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Betul. Tapi pembuktian, aku mau tanya sebelum kita lanjut ya. Tapi pembuktian seorang anak laki-laki kepada orang tua tuh, lo ada tanggapan nggak? Tadi kan Pak Jarwo udah. Tapi lo relate nggak dengan hal kayak gitu kalau Bang Arif sendiri? Iya ada sih, maksudnya rasa itu pasti Ada ada. siapa ya? Saya. Kan dari tadi disawang. Saya di sini. Oh, Pak Arif ya. Dari tadi ada Pak Arif. Ini kan Pak Samsul. Iya, Pak Yang Samsul. kemarin. Ada lah pasti selalu momen untuk ketika pulang, kita bilang pulang momen kepengennya punya sesuatu yang bikin ibu tuh gini.
seneng karena anaknya sudah di tahap selanjutnya, sudah berhasil, sudah gini. Orang tua tuh cuma pengen mastiin bahwa anaknya baik-baik aja, anaknya bahagia, itu aja sih. Salah satunya tiap orang akan beda. Mungkin Big Mo, gue mesti sukses dulu. Tadi bilang kan bawa kunci Mercy. Duplikat sini aja bisa kok. Oh bisa? Bisa. Boleh deh, kalau bisa boleh. Sorry, gua topeng monyet. Bukan di sini. Wah, sini. Tapi menurut aku ya, Iya, aku seapapun gitu alasannya, satu aja menurut aku sebetulnya. Di sini kelihatan bahwa sebetulnya peran ibu itu sedemikian penting untuk hidup dia. Iya, benar. Memotivasi Sebetulnya sangat. iya. Karena gini, buat aku pengen masuk ke ini aku. Gini, aku berasa sampai sekarang. Karena kan aku di warkop segala, aku memulai karir ini dari SMA. Jadi tahun ini aku 50 tahun aku berkarir. Bayangin, itu karena ibu menurut aku. Karena aku udah nggak punya bapak dari umur 9 tahun. Dan ibuku selalu, bahkan aku ketika bilang, wah, kalau aku jadi pelawak, ini benar-benar terjadi. Jadi pelawak, rela nggak? Gitu. Oh, kamu nyolong nggak? Enggak. Kamu korupsi, kamu ini, kamu itu, enggak. Yes, so what? Go. Dan menurut aku sampai sekarang ini itu karena doa ibu. Betul. Gitu ya. Nah, caranya lain-lain menurut aku. Kalau beliau ini, beliau kepengen nunjukin bener cinta dia kepada ibunya. Jadi nanti kalau gua udah berhasil, ini didikan ibu gua. Nanti kalau udah berhasil, gua bawa Mercy. Ya kan? Motor apa nih? Bukan, Mercy. Ada Pinter Mercy. Oh, ada ya? Pinter Oh, iya, Mercy. iya. Iya, Gitu. Pak Itu Jarwo gitu kan loh bawa menurut aku. Kayak Pak Jarwo nih. Fuso. Dia sampai sekarang belum kelar juga nih. Iya. Oh, punya showroomnya. Belum selesai. Belum kan? Belum pulang sampai sekarang. Belum pulang ya? Izin. Izinnya salah tuh. Dia pakai izin nggak cocok. Saya bukan semacam kayak di sungai, bukan. Apa? Barangkali saya bukan di sungai. Dodok aman. Tuh, keluar tuh. Kali jangkrik gue injek, lihat aja. Oke, next kita. Tadi kan Bang Arif. Gue belum nanya dia. Oh iya, boleh. Silakan. Itu lengkapin. Silakan, Bang. Silakan. Ini, lo, awas pala lu. Oh iya, sorry, maaf. Ternyata ini ngusir orang mulu. Penakluk wanita sampai 200. double date 200 Double date, cewek. iya. Itu caranya gimana? Lu maniak ya? Panas. Panas. Dia juga pernah nih berapa ratus cewek-cewek. 205 tadi. 205 ya kan? 205, Kalau ya. dia kan emang karena punya daya tarik sama cewek. Dia bikin arisan bodong kan waktu itu. Cewek-cewek ngumpul kan, arisan bodong kan. Tas palsu. Tas palsu lagi. Mbak, Jadi tanggapan lo? ini juga miskonsepsi. Jadi banyak orang yang mikir gue double date sama 205 cewek ini 200 cewek, kalau 205 cewek kan beliau. 200 cewek ini mikir gara-gara gue mau, Bang. Ternyata enggak. Jadi waktu itu gue dikeluarin dari rumah, gue punya temen anak orang kaya. Emang orang kaya juga. Habis itu dia mau ngedate sama cewek butuh pelawak. Karena dia cuma pengen diem aja, pengen diem kelihatan keren. Bawalah gua. Jadi dia biasanya kita ngedate, dia ajak cewek yang cakep satu, cewek ini suruh diajak temennya. Nah, biasanya gue dikasih yang jelek. Habis itu gue disuruh lawakin nih. 100 cewek udah gue lawakin. Jadi gue jadi pelawak pribadinya dia gitu. Tapi bukan karena lo pernah punya relationship sama 200 cewek. Bukan. Tapi Jadi lo gue cuma melawak berharap depan 100 cewek. Iya. Tapi faktanya lu juga ditaksir sama tuh cewek nggak? berharap sering, kadang-kadang kalau ada yang cakep boleh ini gitu. Tapi yang gue harapin sebenarnya makan gratisnya karena dia waktu itu masih enak. miskin. Iya. Oh, jadi badutnya. Iya. Dia jadi itu. badut demi bisa makan. Iya. Sekarang kan juga gue ngebadut online gini. Waktu itu lo umur berapa dan di mana waktu itu? Tuh 2020 sampai 2023 lah ya. 2020. Masuk Covid dong. Iya, 2018 lah, 2019 lah, 2019 sampai 2023. Itu di Indonesia atau di luar? Di Jakarta, di Pejaten. Pejaten Kodi. Thank you Kodi. Kenapa waktu itu lo sampai harus kayak gitu untuk makan? Emang nggak ada uang sama sekali? Nggak ada uang, jadi gue sempat streaming. Abis itu nggak sengaja ke leak chat gue sama nyokap. Bocor. Iya bocor, bokap sama nyokap gue chat. Kalau anak kan kalau minta duit kan pasti ada nominalnya kan. Kayak Pak, misalnya anak om berapa kalau minta duit 100.000, 200.000 gitu. Gue udah di titik minta duit, Pak tolong berapapun. Jangan lapar. Dan itu tuh dirit doang. Jadi gue udah kayak bener-bener udah nggak bisa makan banget. Terus gue kayak ngapain gue kalau kayak gini nih. Gue minggat aja dari rumah dah. Tapi bener lu sampai mengalami keadaan seperti itu. Beneran, real.
Real. Kayak gue beli PC semuanya tuh gue pinjol. Keluarganya naik turun om. Pinjol 70 juta. Jadi gue Sempet naik tapi terus turun. awalnya kaya, gede di Sarua. Amerika. Ya. Hah? Cisarua. Bukan turun naik lagi di puncak. Lucu. Tapi lucu loh, ini lucu cok. Ini jangan lucu. Oh, iya. Ini lucu. Enggak, lu jangan lucu ini lucu. Karena Cisarua kan naik Iya, terus naik turun. turun. Ini Iya, bener. Ini lucu. Apa aja lu jangkau. Jadi dulu keluarganya sempet naik, habis itu sempet turun. Ini kayaknya di titik lagi turun-turunnya ya. Iya. Dan waktu dia ke Amerika itu juga beasiswa sebenarnya kan? Ya, jadi waktu beasiswa pakai duit pribadi. Oke. Duit orang tua. Habis itu waktu yang beasiswa itu ke Eropa, ke Roma kuliah. Oh, lu bukan hanya Amerika, ke Eropa juga. Iya, waktu kuliah ke Eropa ketemu cewek kaya. Di situ dikirimin malaikat tuh sama Tuhan, dimodalin semuanya. PC semuanya gue pinjem duit. Dia juga dikirimin malaikat pencabut nyawa. Ini kan nolongin. Mati dong. Bukan. Yang ngatur hujan. Ya, Iya. Jadi intinya pada saat itu lo ngelakuin itu karena kebutuhan ya? Yes. Waktu lagi ada di titik terendah dalam hidup lo waktu itu. Survival mode aja. Jadi Survival. bukan lu yang ngedate sebetulnya kan? Bukan, Jadi teman gua. Double date tuh maksudnya Gua sama temen, misalnya kalian berdua, dia mau ngedate sama, lu mau ngedate sama cewek, butuh orang yang hibur yang ini, karena lu mau diem sok keren aja. Treat me like white teeth. Don't get me dirty. Help. Ajak temen lu, Iya. dia ajak temen ceweknya. ceweknya Jadi juga ngajak temen juga. 2 lawan 2 lah, 2 lawan 2. tapi ya jelas misalnya gue kayak gitu ya nggak mungkin gue ngajak dia kan. Jangan dong. Ya kan nggak mungkin lah kan. Ya kan ini teman ajak aja kenapa? Bukan soal kayak gitu kan sama tuanya bakal lah. Nanti malah jadi ini ada perkumpulan apa Ya, nih? repot. Menyakitkan nih. Iya. Apa tadi? Izin. Kalau ngajak dia, ntar ceweknya ngajak pemadam. Oke, ya mau pilih mana lagi? Ada lagi yang belum dibahas nih. Nah ini lu maksudnya sensasi semua ini. Sensasi Tujuannya semua, marketing doang ini. Emang gue caper, tapi ini real. Tapi udah hidup gue udah kayak gini, gue adain aja depan kamera deh semua. Apakah harus cara-cara seperti itu? Oh iya, maksudnya. Ada nggak yang di luar ini bahwa konten lu tuh nggak kontroversi? Oh, iya. bagus. Lu jawab dulu, nanti gue tunjukin ya. Silakan. Jawab dulu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak, tapi ada, tapi gue lupa yang mana. Karena semuanya gue kontenin. Gue semua hidup gue semua mau cewek, mau mantan. Lu memang dengan sadar kadang-kadang mencari sensasi Enggak, itu enggak. untuk tidak. Nah masalahnya banyak orang mikir gue duduk, habis itu apalagi yang bisa gue kontroversiin ya nggak pernah. Gue cuma duduk, gue ngontenin kehidupan gue aja. Kadang-kadang pendapat gue kontroversial, kadang-kadang pendapat gue lurus-lurus aja. Ya. Tapi yang nggak mungkin gue lakuin adalah bohong ke viewers gue sendiri. Jadi live streamer itu kayak misalnya gini, Kong, kayak misalnya kita ada kamera itu dinyalain, tapi itu live langsung ke yang kita nonton, terus kita ngomong apapun yang kita rasakan saat itu. Kita cerita mengenai kehidupan kita cerita mengenai apa. Nah, namanya kan walau bagaimanapun kalau live itu kan ada keselip lidah. Karena kita kebawa adrenalin. Nah, kayaknya ini semua terjadi karena itu sih, kok. Tapi sebenarnya apakah memang dia kontroversi hari ini? Sepertinya sih tidak. Dan ini tadi kan ada artinya ngomong. di balik ini ada kejujuran gitu. kan. Betul, Bukan, betul. artinya bukan hal yang memang disengaja mau untuk membuat konten gitu kan. Tapi ketika ini terjadi, gua kontenin aja sekalian. Karena udah gitu jujur, kan. Iya. base-nya udah jujur. Dan mungkin gue kali 2 kali 3 biar theatrical purpose gitu, biar seru, biar entertainment. Mungkin gue kali 2 kali 3, tapi kejujuran lah pasti. Dan tadi Pak Jarwo nanya apakah ada prestasinya? Ini adalah prestasi Big Mo yang sudah dikumpulkan oleh tim kreatif. Ini dia. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ini dia prestasi. Yang pertama, bisa mendapatkan 110 juta cuma dalam waktu 2 jam. Yang kedua, kreatif nggak nemu. Yang ketiga, kreatif nggak nemu. Yang keempat, kreatif nggak nemu. Yang kelima, kreatif nggak nemu. Yang keenam, kreatif nggak nemu. Yang ketujuh, kreatif nggak nemu. Banyak yang hilang ya. 110 juta 2 jam. Ya itu waktu itu di endorse buat 2 jam stream 110 gitu. Tapi kalau prestasi gue mungkin kalau ngomongin angka gitu-gitu, gue nggak pernah patokin ke ini sih, ke angka, ke nominal atau ke angka lah prestasinya. Mungkin prestasi gue adalah gue sekarang tadinya miskin, udah nggak miskin, tadinya bergantung hidup sama Kodi nih buat ngelawakin cewek, sekarang udah bisa berdiri kaki sendiri, dan mungkin gue bisa inspirasiin kalian semua buat ngejar mimpi kalian. Gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin kalian semua nggak tahu, tapi gue tahu karena gue lihat, karena kan kebetulan gue kenal Simo ya, Kong ya.
dia pernah initiate donasi, benar nggak ya? Yes. Dia initiate donasi untuk korban di Sumatera. Kekumpul berapa? 200 ya? Iya 200. 200 juta. 185 2 jam. 185 dalam waktu 2 jam. Dia Semuanya disetor ke sana itu. Iya. Enggak lah, bercanda ya, bercanda. Izin. Lagian nanyanya begitu anjing banget anjing. Tapi mungkin gara-gara itu gua penggalangan dana buat Sumatera itu tiba-tiba gua bisa beli jam nih. Lu jaga lilin. Bercanda itu. Kalau dia jaga lilin 2 jam, berapa lu dapetnya? Jaga lilin 300. Waktu ngepet 300. Nah, soalnya karena Big Mo kontroversinya banyak waktu dia bikin Penggalangan. waktu dia pengenalan dia dihujat Om. Oke. Dia dihujat karena dia kontroversi. Padahal emang niatnya pengen ngebantu. Tapi waktu dia bikin penggalangan dana dihujat karena orang nggak percaya dia beneran pengen ngebantu. Akhirnya dia bercandainnya ya udah kalau emang menurut lo gua begitu, gua Karena iyain katanya aja lah. sekalian. Gitu. Gua tahu kenyataan. Ada satu yang gue kepengen banget tanya. Lu tadi gue ngeliat sama Ferry Irwandi. ya. Konten apa yang lu bikin sama? Sama ngobrol-ngobrol aja kita. Ngobrol-ngobrol tentang anak muda, tentang apa personality, tentang karir, tentang pendidikan semuanya. Kita ngobrol-ngobrol. Gua selalu apa adanya aja, nggak pernah ada brief. Oke. Jadi let it flow aja. Iya. Jadi salah satu orang yang pertama mau ngonten sama Big Mo di tengah kontroversinya, salah satunya Ferry. Ferry Irwandi. Karena Ferry ngelihat terlepas dari apapun, Ya. sebenarnya anak baik aja. Tapi masih umur segini siapa yang gak nakal sih? Gue juga dulu nakal. Apalagi Pak Jarwo. Kenakalan paling parah Pak Jarwo apa? Ntar dulu. Apa? Dia maaf, gue bukan mau bela, izin. Izin. Ini dia nggak nakal. Tapi Bengal. Beda. Itu beda. Bener lagi. Itu beda. Kalau Ya, bener, anak kecil nakal, gimana anak sih? kecil yang nakal itu. Oh ya, aur-aurin tong sampah nakal. Iya. Itu nakal. Coret-coret. Main-main di got, Nakal. main di got. Nakal. Oh, ini bengal. Oh, dia bengal. Lo dulu ketua geng Bengal motor. tuh nggak bisa dibilangin. Apa lo Pak Jarwo dulu Pak Jarwo? Macam-macam. paling parah apa lu paling parah? Paling parah. Selain nuker sendal emak lu sama gorengan, paling parah apa? Sendal emak itu kenapa gorengan? Iya, pulang-pulang gitu sambil makan. Sendal ibu mana tahu. Enggak sampai segitu lah, gila lu. Apa paling parah? Paling parah. Paling payah bandel begitu aja sih. Paling Tawuran pernah nggak? Tawuran waktu SMA ya. Masa sih kok? Masa sih kok lu serius tawuran? Iya. Lu pernah nggak tawuran? Gue bagian gua aja. Dia tawuran dulu. Dia bikin lawan lu 7 orang ke rumah sakit kan? Ya kan waktu tawuran. Ceritain aja Bu Coki, ya kan? Dia ngomong Tujuh orang. Dia aja bisa jujur yang Ih, jujur aja dihujat dikasih tahu. satu. 7 orang Iya. dibikin ke rumah sakit sama dia. Anjir. Nganterin dia. Bawa. Lo ada kenakalan nggak kok? Iya tawuran, teman-teman gue pada tawuran. Pas gue datang pada bubar. Oh, pendamai. Hujan. Datangnya pas hujan. Pilar kedamaian anak sekolah. Gokil, pilar. Lo Bang Arif kenakalan, kebengalan dulu inget gak lo? Yang paling bekas sih gue malsuin tanda tangan bokap. Oh, oke. Iya, waktu itu bolos rame-rame. Iya. Akhirnya tas. Ini bukan untuk ditiru ya? Jangan, Ini tapi kita jangan, cerita. please Ya, jangan. Ini jangan satu ditiru. penyesalan gue, bokap gue Iya. udah nggak ada. Tas kami ditahan di kantor kepala sekolah. Pas balik lagi, Boleh diambil tapi besok bawa surat dari orang tua yang mengetahui bahwa kalian bolos. pusing dong gue. Iya. Akhirnya kita pilih satu temen yang bisa nulis indah gitu, bagus, nulis. Masing-masing tanda tangan orang tuanya masing-masing. Ke gap nggak? 3 bulan pertama enggak ya. Setelah 3 bulan kemudian bokap gue pulang kerja, gue dipanggil duduk. Dan gue selalu setiap dipanggil dia pasti gue gini, pasti gue habis bikin salah nih. Duduk, ambil tas, dilempar amplop itu. Bang, mari bang, ada meteor. Bang, Iya. Gue gini, kayak kenal nih amplop. Buka, anjing, tanda tangan gua. Itu tuh paling parah. Apa lu gua. katain? Enggak, ini kelakuan gua. Ininya. Izin. Iya, Kelakuan gua. Iya. Itu sih paling. Kalau lo, Om Indro? Baik-baik aja gue sih. Baik-baik aja. Baik ya. Gak mungkin. Anak kolong. Anak kolong mah gak mungkin baik-baik aja. Tapi mungkin itu paling jelek ini aja yang paling jelek ya. apa?
Gua SD udah. Pada waktu itu. Itu sangat sih. Itu sih udah bengal Om, Iya, masuknya bukan iya. nakal itu Om, itu maksudnya bengal. Gua kehilangan babe kelas 4. Dari mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu gua udah ngerokok, gua udah minum. Bengal lah bahkan. Parah. Bengal banget. Bisa temen sama dia deh. Parah ya. Kan di masa lalu, mohon maaf. Tapi satu hal gue, Iya. gua nggak pernah nge-geng. Oh lo nggak pernah ikut berantem gitu, ikut geng motor? Gua pasti atau- sendiri. Oh, Gua pasti solo player? Solo player semua? Malak pernah malak. Malak pernah nggak Om? Nah, Nah, iya. Nggak mungkin anak kolong soalnya. Anak kolong kan pasti dulu ada masanya lah. Oke, ini kita ada sesuatu yang di plasma. Kita buka dulu ini. Oke, kita bikin kontroversi baru di sini. Big Mo akan kasih komentar soal fenomena seseorang streamer yang upload mobil mewah lalu dihujat netizen. Kita take to plasma. Lo kenal nggak orangnya, Mo? coba kita lihat. Oh, kenal. Ya, ini dia. Jadi gua kasih konteksnya dulu kali ya. Gua kasih konteksnya. Jadi kan ini live streamer. Dia dapat, koreksi gua kalau gua salah ya, Mo. Yap. Jadi dia dapat saweran dari live streamnya dan akhirnya sawerannya itu dipakai untuk beli BMW. Am I wrong? Yes, something ya salah satu sumber bisa ada BMW mungkin dari saweran. Oke. Tapi nggak bisa dibilang itu sumber income dia. Oke. Nah, yang jadi masalah kenapa dia dihujat kenapa, Mo? Karena bocil-bocil yang nyawer misalnya 10.000, 20.000 aja mereka nyawer nih. Habis itu duitnya dipakai beli BMW sedangkan mereka aja nggak kaya gitu viewersnya. Oh. Sorry. Oke. Ketika kalian buka momen untuk saweran Mas itu, prolognya apa? Maksudnya, gue buka nih saweran untuk tersebutkan nggak sih? Oh enggak, awalnya kan itu prinsip manusia silver. Dikasihan nih, lu ngeliat aduh gembel nih gue bantuin deh gitu. Kalau dia kayak waktu lu makin naik, kalau udah kayak gini tetap disawer karena pengen dinotis. Jadi kayak, wait, thank you roughly 10.000-nya gitu. Atau roughly happy birthday atau apa. Gue jualan, misalnya jualan fallback tuh 4 juta, 16 juta, 8 juta. Iya. Jadi kalau sekarang Kang lagi Apapun diduitin. Kong, kalau misalnya nanti dia nyumbang, misalnya dia nyumbang 10.000, nanti muncul tuh namanya di layar. Jadi muncul cekring. Misalnya terus saya Bang Big Mo notice aku dong. Nah, karena nanti dia masuk 10.000 cekring itu istilahnya kan kayak beli tiket lah kalau kita show kan. Iya. Nanti Big Mo lagi live streaming. Wah, terima kasih Bang Arif Didu sudah ngasih gua 10.000. Sebenarnya mirip-mirip kayak radio, tapi lebih real time dan interaksinya langsung. Satu yang gue kepengen tanya nih, Apa? ini bener-bener engkong nih, Iya. gue nggak ngerti. Mereka ngebayarnya pakai apa? Nah, itu pinter-pinternya ngolah. Jadi misalnya kalau gue misalnya cengkring, sekarang kan minimal sawer dia gue 100.000 buat muncul di layar kan. Iya. 100, mau saldo gue sisa 200, ini 100 buat lo. 100 lagi mending gue buat beli makan atau buat gue sawer lu lagi ya. Gue bilang. Nah itu pinter-pinternya ngolah. Gue tuh menurut gue pinter banget ngolah viewers gue peras banget. Ini jam tangan dari viewers, semuanya dari viewers. Aduh, pemeras lu. Iya, gue Tapi naik kan private jet konsen. dari viewers, naik private jet dari viewers. Konsen masalahnya. Ke Jepang, abis itu misalnya kalau ada 100.000, cara ngolahnya gampang. Gue bilang gini, bro, lu kalau saldo lu nggak berani lu nolin karena lu takut mati kelaparan, artinya lu bukan ragu sama diri lu atau lu ragu sama gua, lu ragu sama Tuhan. Karena Tuhan nggak bakal ngebiarin hambanya mati kelaparan. Jadi kalau lu masih mikirin besok makan apa, artinya lu ragu sama Tuhan lu. Jadi kalau gua jadi lu, kalau buat ngebuktiin lu nggak ragu sama Tuhan lu sawer gua mendingan. Nah itu kayak Dan gitu terus. akhirnya dia masih nonton lo nggak? Masih, semuanya masih, pret, gope, pernah ada yang nyawer 1 juta, harga obat nenek gua 2 juta, saldo gua sisa 3 juta, ini 1 juta buat Menurut orang itu ya, kita nggak tahu itu benar atau enggak. Siapa tahu caper juga ini soalnya. malah nanti Iya. jokes, obviously nggak Iya. mungkin lah, nggak Iya, mungkin orang pasti beneran ngejokes kelaparan. juga. Iya. Iya. Jadi gua olah-olah aja. Nah menurut gua tentang ini sama aja misalnya orang nyalahin pengusaha rokok. Mereka kan kaya banget, orang kaya banget. Kita salahin lah, kita yang ngerokok aja gembel kok, ini pengusahanya kaya, ya bukan salah mereka. Betul. Gitu, jadi nggak ada yang salah sih. Jadi sebenarnya kalau live streamer itu, gua kasih konteks lagi Kong. Kan mereka nggak ada yang ngerokok tuh. Iya. Betul. Aduh bener lagi. Aduh bener lagi Kong. Mereka. Jadi tuh kalau live streamer tuh, jadi sebenarnya semakin kita menghibur di live streamnya, biasanya sawerannya makin naik. Iya. Jadi misalnya kita lagi lucu banget nih, misalnya wah langsung lucu banget, 10.000, 100.000, 50.000, 100.000. Itu lu rata-rata biasanya kalau rata-rata sekali live stream berapa jam dapatnya berapa? Boleh nggak dibuka? Ya minimal lah ya. Iya, minimal Minimal tuh bisa minimal ya. Minimal bisa 1 juta lah.
sejuta. Tapi kalau gue lagi meres banget, tapi nggak mungkin sejuta doang, minimal sejuta. Maksud gue tapi kan sejuta per hari aja dari sawer udah enak banget. Gitu. Dan dia live streamnya Gaji hampir setiap siapa hari. lo 30 juta per Dan itu mereka bebas mereka request tepok-tepok pantat dong, pernah tepok-tepok pantat. Suruh begitu. Ada streamer yang tepok-tepok pantat, Ya, bukan minyakin dia. badan, tepok-tepok pantat botak, 30 juta botak ya, gitu. Enggak, izin. Dapat berapa kemarin nih? Enggak, karena gini. Gue ada yayasan kanker ya, ada untuk anak-anak. Gue pernah dapat cari duit itu, Save for Hope. Iya. Jadi kita ngebotakin orang dan kita dapat gede banget. Oh iya benar. Iya, itu tahun berapa itu udah lama banget. Tapi gue mau nanya deh, Kong, kalau zaman engkong-engkong dulu kontroversinya kayak gimana sih? Bisa dikasih tau nggak? Nggak, boleh dibilang nggak ada. Ya paling Masa sih? Serius? yang dibilang kontroversi adalah kejahatan murni kalau dulu. Oh, menurut iya aku. sih. Kejahatan murni. Artinya gini, nggak ada tuh hal-hal yang kayak gini, apa yang kemudian makanya tadi aku bingungnya duitnya dari mana, terus cara mereka membayar seperti apa kayak gitu, gue bingung. Nggak ada dulu. Kayak gitu ya kan? Iya nggak ada. Iya. Jangan bengong aja dong, bantuin. Pura-pura muda. Izin. Oh, ada yayasan cancer itu. Iya. Oh, besok kebetulan setiap hari Jumat aku streaming buat donasi buat charity. Mungkin besok aku bisa charity ke Om. Boleh. Kolaborasi. Saya di Gokil. Yayasan Pita Kuning. Yayasan Pita Kuning. Yayasan Pita Kuning. Iya. Oh iya, itu sama Bang Panji juga kan ada Iya, tempatan di iya. situ. Panji benar-benar. foundernya. Nah ini menurut Aku gua pengawas. sisi yang semua orang nggak tahu. Big Money gini-gini, dia give back to charity-nya lumayan gede. Dia tetap ya walaupun berapapun jumlahnya kan poinnya bukan di situ. Iya, bukan di situ, ya. Iya, poinnya adalah niatnya. iya. Iya. Tapi menurut gua anak yang jujur sama dirinya sendiri aja sih. Iya benar. Iya. Iya. Ya Ya, walaupun makanya memang- aku sejujurnya aku menjadi apa ya? Ya surprise sih bahwa sebetulnya yang dibilang kontroversial dari lo itu adalah sebuah kejujuran ternyata ya. Nah, Dan kontroversialnya itu kan sebetulnya tanggapan orang. Yes. betul. Iya kan? Artinya dari pihak ketiga yang bilang kontroversial itu kan. Mungkin here and there gue ada salahnya, tapi kebetulan kenapa streaming menurut gue bakal lebih laku dari TV karena sekarang kan konten banyak banget kan, tapi jarang banget konten yang yang nyata, real gitu, apa adanya. Nah, Iya. streaming laku banget karena no brief, nggak ada produser, nggak boleh ngomong gini ya, gini-gini. Gue cuma jujur, otentik, parah, itu yang ngebedain. Selama Nah, lo betul-betul itu lo jujur, nggak membohongin orang, terusin aja. Gokil. Bagus, nggak ada lagi yang bisa lebih bagus untuk closing statement. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Ada Indro, ada Jarwo, Arif Indro,